Alkitab kepadamu. Di sini nih buat kalian atau buat kami? Ya. Al-Imran, salah satu ayat di dalam Al-Quran. Tolong baca dan jelaskan kepada kami. Apa maksud ayat itu? Alkitab itu ditunjukkan buat siapa? Buat kalian atau buat kami? Tolong jelaskan. Baik, adik saya yang baik hati ya. Terima kasih atas pertanyaan. Sebenarnya bukan saya tidak mau membahas Al-Quran. Saya pingin kali setiap saat berdebat itu hanya bahas Al-Quran aja, bukan membahas kitab kalian. Tapi mau kayak mana lagi, di lapangan kalian itu tidak ada yang bisa paham Al-Quran. Memahami kitab yang sudah diterjemahkan saja, yang adalah kitab kalian nggak bisa. Gimana mau memahami kitab Al-Quran yang adalah kalam Allah, kalam Hasem? Yang ada adalah kalian hanya memahami terjemahannya berdasarkan pemahaman kalian. Seperti saat sekarang, andai saja ya adik ini paham Al-Quran, maka nggak mungkin akan bertanya seperti itu. Apalagi ini hanya berkaitan dengan makhraj huruf. Ya toh? Dikatakan di dalam Al-Quran tersebut, dalam surah Ali Imran ayat 3 ya, bukan ayat 13. Nazzala 'alaikal kitab bil haqq. Nah, ketika Allah mengatakan nazzala 'alaika, diwahyukan kepadamu atau diturunkan kepadamu, kata yang 'alaika di sini, atasmu di sini, huruf ka itu merujuk kepada siapa yang menerima kitab itu. Siapa dia? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan bahwa yang menerima di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena jelas dalilnya. Ya, karena jelas dalilnya dikatakan adalah musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala minat taurata wal injil. Jadi ketika dikatakan bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi, dikatakan bahwa kitab itu mengandung kebenaran atau mengandung sesuatu yang mutlak benar, bil haqq. Lalu kemudian membenarkan musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab atau wahyu yang datang kepada mereka sebelum kamu. Dan kemudian dikatakan wa anzalat taurata wal injil, dan menurunkan kitab Torah dan juga Injil. Kalau adinda ini memahami kalimat ini, maka sudah pasti apa yang dimaksud di dalam kalimat nazzala 'alaikal kitab. Kepada siapa kitab itu diturunkan dan kitab apa yang dimaksud. Nah, untuk mengurai itu kemudian maka dibutuhkan pemahaman yang disebut dengan ilmu nahwu. Kepada siapa ditujukan huruf ka ini, kemudian kitab mana yang disebut dengan bil haqqa ini, kemudian yang mana kitab yang dibenarkan yang dikatakan musaddiqal lima baina yadayhi ini, lalu kemudian apa kitab yang diturunkan sebelum diturunkan wa anzalat taurata wal injil, apa yang diturunkan setelahnya. Itu. Nah, orang yang memahami Quran bukan memahami terjemahan lalu kemudian pemahamannya berdasar dari pemahamannya sendiri, tentu akan mengetahui oh yang dimaksud di sini adalah Quran yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di ayat selanjutnya min qablu hudal linnas wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum azabus syadida wallahu azizun dzuntiqam. Jadi jelas sekali sebelum ayat itu sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan, sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi Maha menghukum. Jadi dikatakan innallaha la yakhfa 'alaihi syai' fil ard wala bis sama'. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Jadi yang dikatakan nazzala 'alaikal kitab itu adalah Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang apa masalahnya? Saya minta kamu jawab, bego. Bukan lu mau ngaji. Saya minta lu jawab apa arti bunyi ayat itu. Bukan suruh lu ngaji, bego.
Jangan membahas Alkitab terus. Sekarang tolong bahas tentang Al-Quran. Isi ayat Al-Imran yang saya tanyakan. Coba jawab bagi saya. Allah menurunkan Alkitab. Kamu bisa membantah ayatmu sendiri. Coba kamu membantah bahwa dia, yaitu Allah, menurunkan Alkitab. Bisakah kamu membantah? Nah, bisa berani nggak membantah ayat di dalam Al-Quranmu sendiri? Coba kamu bantah. Di grup ini ada umat Islam yang cerdas enggak? Saya mau nanya, itu sholat itu ada enggak di Al-Quran? Mohon dong bantu cariin ya yang sholat 5 waktu itu, ya ada tidak? Loh, kok salto bang? Tadi katanya mau membahas kata ehad. Jelasin dulu dong secara tekstual, ya, karena pemahaman orang beriman itu yang benar, tapi ya harus berdasar tekstual dulu. Nah, tadi kan ada embel-embel. Anda katakan saya tidak paham kata ehad itu. Seruan Nabi Musa dan juga Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, Anda katakan saya mentafsirkannya dengan salah. Sekarang coba abang terangin secara tekstual kata ehad itu sebenarnya apa, ya, jabarkan sesuai dengan kaidah-kaidah tekstualnya. Silakan. Ehad itu Jul, ehad kalau kita terjemahkan kayak dia ada satu kumpulan, contoh satu sisir pisang, satu ikat jambu, itu pengertian ehad. Tapi kalau dia tunggal, yahid namanya, ya, satu biji pisang. Nah itu. Nah kalau di Islam, kayak kamu, kenapa kamu pakai tauhid? Kenapa kamu nggak pakai wahid? Itu pertanyaan untuk kamu, ya. Yang punya saya sudah saya jawab. Sekarang yang kamu, kenapa kamu pakai tauhid? Kenapa kamu nggak pakai wahid? Ayo jawab. Ya itu kan cocokologi abang aja kan. Itu kan suka-sukanya abang aja ngomong gitu. Saya minta abang ini menjelaskan secara tekstual kaidah-kaidah yang digunakan oleh para rabi-rabi Yahudi menjelaskan kitab Torah yang berdasarkan makhraj per makhraj, huruf per huruf. Silakan. Jangan cuma berasumsi. Layaknya saya menjelaskan pertanyaan saudari siapa tadi, Putri Sinaga atau siapa gitu kan. Ketika dia mengatakan apa maksud di dalam surah Ali Imran? Ada pernyataan Alkitab diturunkan. Itu Alkitab maksudnya apa gitu loh. Seakan-akan dia ingin mengatakan bahwa itu adalah Injil, gospel, kan gitu. Makanya saya katakan nazzala alaika, saya jabarkan huruf K itu menurut pemahaman bahasa Arabnya, kaidah tekstualnya, K itu merujuk kepada yang menerima wahyu kala itu. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang tentang kata ehad itu, coba abang terangkan seperti saya kayak mana secara tekstual. Itu kan bukan bahasa Indonesia kan, bukan bahasa kita kan, itu adalah bahasa Ibrani kan, ya. Nah sekarang coba abang terangkan sesuai dengan pemahaman abang. Kalau dia itu bukan satu dalam arti kata tidak ada campur tangan makhluk lain, tidak ada inkarnasi apalagi menjelma menjadi merpati, maka coba Anda jelaskan secara tekstual kaidah-kaidahnya seperti apa. Oh dia kata ehad itu begini, dasar pijakannya gini, berasal dari kata ini. Kemudian kenapa dia berbaris bawah, atas dalam kaidah bahasa Yunani, Ibraninya? Karena sebelum ada tanda baca di dalam huruf Ibrani, itu kaidahnya begini, begini dan begitu. Nah, coba Anda terangkan. Saya tunggu. Kan sudah saya jelaskan, ehad itu adalah jamak untuk satu, ya. Kalau dia tunggal satu, yahid, clear kan? Kan sudah saya jelaskan, itu udah clear, itulah artinya. Nah, justru itu yang saya tanya, gimana ceritanya jamak tapi satu? Coba kaidah tekstualnya itu kayak mana gitu loh. Jabarkan secara hukum-hukum bahasa Ibrani. Silakan. Jadi Bang Herdi tadi udah kemana dia ya? Jangan-jangan dia ke masjid. Bang Herdi, kemana Bang? Kok pergi nggak pamit-pamit? Ya udahlah, istirahat Bang.
Jadi pesan-pesan saya yang tadi tolong diingat ya. Ketika kita ingin berdiskusi tentang agama, apalagi mewakili agama kita, maka wajib bang kita minimal bisa baca makhraj huruf daripada original kitab kita sendiri, original teks daripada kitab kita sendiri. Karena kalau tidak, itu sama halnya apa ya, burung beo bang. Burung beo itu berbicara tapi dia nggak paham apa yang dia katakan. Nah, itu juga sama dengan orang yang berbicara tentang agamanya tetapi dia tidak bisa membahas kitabnya sendiri. Jangankan membahas kitabnya sendiri, membaca makhraj daripada huruf kitabnya yang asli saja nggak bisa. Itu sangat disayangkan. Untuk itulah pesan buat abang saya Herdi, ya, coba belajar lagi ya. Itu sudah bahasa Ibraninya, Cul. Mana sih Bapak ini? Itu dia, saya kan nggak ahli, saya hanya dijelaskan artinya, arti per arti. Ehad itu ini artinya, Yahid itu ini artinya. Saya kan belajar di situ, saya bukan belajar bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Kamu kemana? Kamu itulah artinya yang sebenarnya. Ada contoh-contohnya di Alkitab. Kamu kemana? Aduh, kemana sih? Ya, itu kamu sekarang jelaskan. Itu sudah clear. Apalagi yang kamu jelaskan. Saya hanya tahunya itu artinya tunggal jamak, satu jamak. Itu artinya ehad itu. Kalau dia clear, yahid itu udah. Kayak kamu sekarang, saya mau tanya, kenapa kamu nggak pakai wahid? Kenapa kamu pakai tauhid? Jawab dong. Kamu nggak pernah mau menjawab pertanyaan saya? Ayo dong, jawab. Jadi sudah ngaku nih, nggak paham, cuma ngerti arti daripada ehad itu satu. Nah, kemudian abang menafsirkan di situ adalah abang satu yang jamak. Itu gimana ceritanya? Makanya abang itu harus mempertanggungjawabkan pernyataan abang yang mengatakan ehad itu adalah satu yang jamak atau jamak yang satu. Itu gimana ceritanya? Coba secara penafsiran abang itu kan meluas daripada arti yang sesungguhnya. Ehad itu satu. Abang tafsirkan ehad itu adalah jamak yang satu. Nah, abang dapat kaidah dari mana itu? Secara tekstual, kitabnya orang abang terjemahkan seperti itu dasar pijakannya apa coba? Jul, kamu tuh saya kasih tahu kamu tadi, jamak itu contohnya satu sisir pisang. Ya, satu ikat jambu. Itu artinya kayak ehad itu. Kemana sih kamu? Yahid itu benar-benar satu pisang, kau satu jambu. Kamu susah mengerti. Ayo itu artinya ya. Berulang-ulang kamu itu artinya. Contohnya sekalian sudah saya kasih tahu. Kamu kemana? Iya, itu contoh, itu kan penafsiran abang. Nah sekarang dari mana pijakan abang sampai bisa menafsirkan kitab orang seperti itu gitu loh? Apa yang menjadi dasar abang untuk mengatakan itu? Coba, ehad itu kan jelas satu. Abang katakan itu adalah jamak yang menjadi satu. Nah, dari mana dasar pijakannya? Kok jadinya pisang satu sisir? sekalian aja ke dalam dong bang. Nggak usah lu putar balik, makanya saya bilang kalian itu bodoh dan bego, ya. Lu itu manusia paling bodoh tapi sok mau pintar. Kalau bodoh lebih baik lu nggak usah ikut debat. Mending lu mati aja daripada lu nggak bisa debat tapi ada di sini. Nggak usah lu putar balik, makanya saya bilang kalian itu bodoh dan bego. Adinda Putri Siloam, tidak usah maki-maki kayak gitu, ya kan? Anda tidak dipandang benar dengan cara seperti itu. Sampaikan aja kebenaran yang Anda punya. Gak usah bego lah, tolol-tololin orang, gak usah lah. Kan kenapa saya katakan gitu? Karena kan di sini grup Kristen. Kami tamu di sini. Layaknya kami itu diperlakukan baik, bukan ditolol-tololin. Ya.
Jadi kalau kami salah ya luruskanlah, kan gitu. Tapi tentu dengan cara yang beretika, dengan cara yang mana diajarkan oleh Yesus, dengan cara kasih. Ya, Kristen tidak akan jaya dengan cara Anda menjelaskan seperti itu, dan Anda tidak dipandang benar dengan cara seperti itu, cara menjelaskannya. Kan gitu. Dari kata Alkitab aja kan udah salah. Alkitab itu kan nama lain daripada Al-Quran. Harusnya malu Anda itu mengakui kitabnya sebagai Alkitab. Ya, kitab Anda itu original teksnya adalah bahasa Yunani. Artinya kalau kita merujuk kepada original teksnya, berarti kitab adik ini adalah Biblos. Nah, tadi katanya di Arab ada Kristen. Iya, kami tahu di Arab ada Kristen. Ya, tetapi Kristen juga tidak mengatakan Kristen di Arab juga kitabnya bukan menamakannya dengan nama Alkitab, enggak. Mereka menamakan kitab mereka dengan kata Al-Muqaddas. Hanya di Indonesia inilah yang kemudian kitab Yunani itu dinamai dengan kata Alkitab. Supaya apa? Supaya keislaman, supaya mudah menyesatkan umat Islam, gitu loh. Ya, ini terpaksa saya harus ungkap, karena saya tahu itu bukan tanpa alasan kenapa Lembaga Alkitab Indonesia itu menamai kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Karena mereka tahu penduduk Indonesia mayoritas Islam menamai Al-Quran dengan sebutan Alkitab, maka kitabnya pun disebut dengan Alkitab. Padahal yang sebenarnya adalah gospel. Kalau mau di Indonesia kan buku, gitu. Kalau pingin sekali terkenal ya pakai rak buku atau apa gitu. Jadi tolong ya adik ya. Kamu itu Jul, saya kan belajar Jul. Bahasa Ibrani itu saya nggak mengusahain semuanya, tapi yang saya pelajarin itu. Kamu gimana kamu paksakan saya harus belajar tata bahasanya? Susah Jul. Banyak yang saya pelajarin, bukan itu aja. Saya yang penting iman saya dan sesuai dengan buku teks asli Alkitab. Udah, nggak perlu belajar saya terlalu ini. Sudah ada ahli-ahlinya, sastranya yang sudah ada lisensi di penterjemahannya itu di Lembaga Alkitab Indonesia. Banyak sarjana profesor di sana. Jangan kamu yang terjemahkan. Kalau kamu terjemahkan kamu nggak bisa Jul, ya. Itu udah artinya itu sama Yahid itu perbedaannya, ya. Dan sekarang kamu dong jawab. Saya sudah selesai itu artinya kamu terima atau tidak itu urusan kamu, ya. Sekarang kamu jawab. Saya nggak pernah ini bertanya sama kamu baru kali ini. Berarti saudara saya ini belum sampai kepada esensi kebenaran. Kalau belum sampai kepada esensi kebenaran, berarti jangan pede. Apalagi tampil sebagai pendebat yang menyangga pernyataan orang. Padahal ternyata yang dijadikan materi adalah sesuatu yang Anda sendiri belum paham, gitu. Ya, saya sih harus jujur mengatakan bahwa Anda itu ya pasti butuh waktu untuk belajar, gitu loh. Karena bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan bahwa jama itu adalah tunggal, tunggal itu adalah jama, dan yang Anda gunakan itu adalah kitabnya orang lain, di mana seruan itu hanya ditujukan kepada umat lain. Ya, kalau di dalam Al-Quran kan jelas, kalau misalnya umat Islam itu menjelaskan ketika dia mengatakan innal ladzina kafaru bi ayatillah, itu umat Islam itu mampu menjabarkan sampai ke akar-akarnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang Anda kata ehad aja, Anda nggak bisa bertanggungjawabkan. Padahal kata ehad itu adalah kata yang berasal dari kitabnya agama lain, bukan kitab agama Kristen. Itu berasal dari kitab agama lain, yaitu bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Nah, ketika dalam Islam itu dikatakan innallaha la yakhfa alaih, dikatakan bahwa bagi Allah
tidak ada sesuatu pun ya yang tersembunyi alai syai'un fil ar wala fis sama, tidak ada yang tersembunyi di bumi dan di langit. Maka hal itu menyebabkan orang Islam itu mampu mengorek informasi di dalam Al-Quran. Nah sekarang Anda mengatakan, dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu esa, Tuhan kita Allah, Tuhan kita itu esa. Nah sekarang ketika kita masuk kepada ranah original teksnya, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad, kamu tidak mampu menjabarkan secara kaidah-kaidah makhraj huruf yang berdasar terhadap originalitas kitab orang lain itu. Kan gitu, artinya Anda masih butuh belajar. Sekali lagi, Anda masih butuh banyak belajar kitabnya orang lain, baru mengklaim kitab itu sebagai kitabmu. Seperti itu. Makanya jawab sesuai pertanyaan saya. Nggak usah berbelit-belit. Emang itu kalau bahasa Arab Alkitab, memang di sana, emang di Arab itu tidak ada orang Kristen. Banyak orang Kristen. Dan yang mereka pegang juga Alkitab. Jawab sesuai pertanyaan saya. Nggak usah berbelit-belit keliling dunia. Orang nanya apa, kalian jawab apa. Makanya saya bilang, ada ya tadi bilang, ya, Injil diturunkan oleh Yesus karena Nabi Muhammad itu sudah tahu bahwa Alkitab itu gabungan antara Taurat dan Injil. Makanya dia menulis Al-Imran pasal ayat 3 itu, supaya kalian umatnya itu menerima Alkitab. Nggak usah putar balik. Sebenarnya banyak isi Al-Quran yang menerima Alkitab, ya, dan Yesus. Tapi kalian memang orang-orang yang dipakai iblis untuk menghancurkan, ya, orang-orang benar, sehingga kalian itu yang bisanya hanya hina hujat saja. Kan ada ini menanyakan tentang Quran, ya toh? Jadi saya harus menjawabnya sesuai dengan kaidah Quran. Memang gitu. Ketika Dinda ini bertanya tentang Quran, jawabannya memang harus kayak gitu. Nazzala alaikal kitaba bil haqqa musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia mewahyukan kitab kepada yang mengandung kebenaran. Ya tak? Membenarkan kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan juga Injil. Siapa kira-kira yang dimaksud? Meskipun di dalam original teksnya tidak menyebut kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak menyebut kata Al-Quran, namun kamu harus paham bahwa nama lain daripada Al-Quran itu Al-Furqan. Terus apa lagi? Alkitab. Itu nama lainnya. Coba kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Tunggu dulu. Jadi yang dimaksud di dalam Ali Imran ayat 3 itu adalah Al-Quran dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, saya tambahkan sedikit. Di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi jelas yang dimaksud Alkitab itu ternyata adalah Al-Quran. Namun ada sisi di mana kitab atau Alkitab itu ditujukan kepada Torah, kepada Injil dan juga kepada Zabur. Tergantung daripada apa yang tertuang dalam kalimat ayat tersebut. Nah, udah terjawab bukan? Di dalam ayat selanjutnya dikatakan
min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Nah, tuh dikatakan Al-Qur'an itu juga adalah Al-Furqan. Apa itu? Petunjuk atau hudan. Ya. Jadi dikatakan innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum azabus syadid wallahu azizun zuntiqam. Jadi selain daripada Alkitab, Al-Furqan itu adalah nama-nama lain daripada Al-Qur'anul Karim.